Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Syukur Lumbesi, STP MSc, dosen program studi teknologi hasil pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Cairo. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah teknologi minyak sirih dan rempah dengan kode TPN 683 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian semester 6. Dalam perkuliahan, saya menggunakan sistem pengajar atau delivery interaksi assessment. Delivery yang menyediakan beberapa materi pelajaran yang beragam, membantu mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga setiap materi yang saya berikan diharapkan dapat diterima dengan baik. Interaksi. Kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dilaksanakan di kelas untuk membahas materi kuliah, diskusi, tanya jawab dalam rangka mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Assessment memberikan tugas secara struktur yang direncanakan, misalnya mereview dan membahas suatu artikel atau menyelesaikan suatu kasus dalam rangka mengukur kemampuan mahasiswa untuk menerima materi pembelajaran secara objektif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan deskripsi singkat capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah teknologi minyak sirih dan rempah ini. Berikut capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab serta pekerjaan di bidangnya secara mandiri. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup teknologi pengolahan minyak sirih dan rempah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan sistem pengolahan minyak sirih serta manfaat secara berkelanjutan. Yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan serta mengidentifikasi jenis tanaman apa saja sebagai tanaman rempah sebagai penghasil minyak sirih. Mata kuliah teknologi minyak sirih dan rempah merupakan mata kuliah penting yang diberikan kepada mahasiswa program studi teknologi hasil pertanian mengenai penerapan teknologi dalam pengolahan minyak sirih sebagai salah satu bentuk penanganan pasca panen yang baik. Berikut ruang lingkup pembahasan mata kuliah minyak sirih dan rempah mencakup beberapa bagian. Yang pertama, definisi dan istilah-istilah dalam teknologi pengolahan minyak sirih. Kemudian yang kedua, ruang lingkup teknologi minyak sirih dan rempah, tujuan pengolahan minyak sirih, manfaat minyak sirih pada bahan pangan, kosmetik, farmasi berdasarkan kriteria dan komponen penyusun. Yang ketiga, penerapan sistem pengolahan minyak sirih dengan metode destilasi langsung, kemudian destilasi bertingkat serta meningkatkan mutu minyak sirih secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat, menjelaskan sistem destilasi dengan peralatan sederhana dan sistem destilasi dengan menggunakan alat ataupun destilasi modern. Yang kelima, menjelaskan jenis tanaman yang dikategorikan sebagai tanaman rempah penghasil minyak sirih serta komponen-komponen apa saja yang terkandung di dalamnya, serta manfaat minyak sirih yang dihasilkan. Materi pembelajaran yang akan dibahas dalam mata kuliah teknologi minyak sirih dan rempah ini sehingga mahasiswa dapat mencapai kemampuan seperti yang kita harapkan. Mahasiswa diberi topik-topik yang akan dibahas selama 14 kali pertemuan dengan menggunakan bahan tayang PPT, menjelaskan secara langsung dengan metode ceramah. Dalam pengajaran saya,
saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa dengan topik bahasan dari berbagai artikel tentang teknologi pengolahan minyak atsiri dan rempah, textbook dari beberapa ahli. Kemudian penyampaian terkait dengan materi yang saya ajarkan, saya memberikan contoh soal ataupun studi kasus mengenai penerapan teknologi pengolahan minyak atsiri dan rempah. Mahasiswa dapat berpikir kritis serta memberikan opini terkait dengan materi yang saya sampaikan. Saya yakin dengan membiasakan mahasiswa menyelesaikan studi kasus, mereka akan berpikir kritis dan melakukan analisis terhadap peluang pengembangan minyak atsiri sebagai salah satu usaha yang menjanjikan. Selanjutnya, sesi diskusi dan tanya jawab. Saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam kelas sehingga diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif, bertanya dan menyampaikan pendapat pada setiap pertemuan perkuliahan. Saya juga menggunakan platform virtual class untuk digunakan mahasiswa sebagai media pembelajaran, mengunduh materi, mengupload setiap tugas yang saya berikan. Selain itu, saya juga memberikan tugas latihan sehingga saya bisa menilai kemampuan mahasiswa berdasarkan lembaran kerja yang dikerjakan. Berikut adalah cuplikan pengajar saya di pertemuan kedua pada mata kuliah Teknologi Minyak Atsiri dan Rempah yang saya sampaikan. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mengikuti perkuliahan dengan tema teknologi minyak atsiri dan rempah. Ini sebelum kita memasuki perkuliahan, biasanya kita awali dengan doa. Sebelum kita lakukan perkuliahan, doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sehat semua? Oke. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah tahu ataupun pernah dengar rempah-rempah. Pernah ya? Rempah-rempah itu apa saja? Jadi di sini kita masuk dengan ruang lingkup. Di sini sebelum kita masuk ke materi, ini outline materi kita di siang hari ini. Yang pertama ruang lingkup rempah, kemudian yang kedua itu manfaat rempah, yang ketiga metode destilasi, kemudian yang keempat itu manfaat minyak atsiri dari hasil destilasi rempah. Yang pertama ruang lingkup rempah. Rempah-rempah itu dia merupakan hasil dari tanaman perkebunan yang digunakan sebagai bagian tanaman tersebut digunakan sebagai bahan baku makanan, cita rasa dan aroma. Itu banyak yang digunakan. Kemudian bisa digunakan sebagai parfum, parfum itu pun dari hasil destilasi minyak atsiri. Kemudian rempah-rempah itu dia mengandung dua komponen senyawa yang tadi saya sudah jelaskan, cita rasa dan minyak atsiri. Ini dari oleh-oleh dan minyak, hasilnya dari situ. Kebanyakan sebelum kita masuk ke lebih lanjut, ini jenis-jenis tanaman rempah, jenis-jenis tanaman rempah apa saja yang dia dikategorikan sebagai dia masuk dalam rempah. Contohnya kita di Maluku Utara, tanaman rempah itu sangat banyak. Salah satunya itu pala, kemudian cengkeh, kemudian kayu manis, kemudian lada, kapulaga, apalagi kunyit, jahe, serai. Jadi mana dia digunakan disebut sebagai tanaman. Ini jenis-jenis tanaman rempah yang banyak kita temukan di Maluku Utara, di tempat kita. Kemudian yang berikut, ini manfaat dari rempah-rempah.
seperti kita ketahui, yang pertama itu dia sebagai bumbu masak atau penyedap rasa. Biasanya rempah-rempah itu digunakan sebagai bumbu masak ataupun penyedap rasa. Itu dia dalam bentuk bubuk ataupun dia dalam bentuk, ya kebanyakan digunakan itu dalam bentuk bubuk maupun dia dalam bentuk powder atau powder disebut dengan oil resin dan minyak. Itu kebanyakan digunakan seperti itu. Kemudian rempah-rempah itu sendiri yang banyak kita temukan di masyarakat itu digunakan sebagai makanan ataupun minuman herbal ataupun obat tradisional. Salah satu contoh yaitu minuman tradisional kita, air buraga. Itu banyak digunakan. Kalau kondisi kita kurang begitu baik atau kurang fit, biasanya mereka konsumsi itu untuk mengandalkan tempat. Kemudian di dalam minuman tersebut dia banyak mengandung komponen-komponen senyawa yang teman-teman bisa lihat. Ini komponen-komponen senyawa kimia yang banyak sekali kita temukan, kemudian dia mempunyai manfaat itu sangat baik untuk kesehatan. Yang pertama itu geraniol atau gingerol, ini terdapat di jahe, kemudian piperin itu di lada, sinamaldehid itu dari kayu manis, eugenol cengkeh, kurkuminoid itu pada kunyit, kemudian myrcene itu pada pala. Kemudian dari komponen-komponen yang ada ini dia punya fungsi itu banyak sekali. Yang pertama dia sebagai fungsinya sebagai antioksidan, kemudian dia sebagai tadi yang sudah kita sebutkan sebagai pita rasa, dia juga sebagai anti kanker yang banyak sudah kita tahu. Ini berikut, ini fungsi dari rempah. Tadi kita sudah sebutkan satu-satu. Awalnya dia untuk kebanyakan kalau di rumah ataupun di tempat-tempat yang kondisi ruangannya kurang baik, itu mereka taruh bubuk ataupun biji-biji dari rempah tersebut, misalnya seperti buah cengkeh. Seperti yang kita ketahui kemarin pada saat COVID-19, ini rempah-rempah ini dia jadi salah satu primadona yang dicari. Karena itu tadi antioksidannya tinggi. Kemudian yang berikut, ini berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi, fungsi dari rempah-rempah dapat dikembangkan sebagai berikut. Dia sebagai flavor, penyedap rasa, pengawet, antioksidan. Kalau parfum ini, seperti teman-teman lihat, parfum ini banyak digunakan sebagai starter bibit parfum, dan banyak sekali itu kandungan minyak itu dia sangat banyak. Kemudian yang berikut sebagai pemberi warna. Pemberi warna ini teman-teman lihat, banyak dia digunakan sebagai pewarna makanan, pewarna makanan nabati. Salah satu yang tadi kurkumin yang berasal dari kunyit. Kemudian obat kebanyakan digunakan sebagai obat radang. Itu hasil ekstrak dari cengkeh, pala dan lain-lain. Kemudian yang berikut campuran rokok. Campuran rokok ini biasanya digunakan itu buat cengkeh ya, teman-teman bisa tahu. Ini pengelompokan rempah secara konvensional itu dia ada 3. Dia ada 4 rempah pedas, kemudian rempah pedas sedang, rempah aromatik, kemudian rempah daun, kemudian sayuran aromatik. Yang pertama itu rempah pedas, ada cabai, lada hitam dan jahe. Kemudian rempah pedas sedang itu ada paprika, kemudian ketumbar. Kalau paprika itu kita jarang temukan di Maluku Utara. Kalau ketumbar itu banyak kita jumpa juga di Maluku Utara, khususnya di Ternate. Kemudian rempah aromatik. Di sini ada alpit, kemudian karamon. Yang kita temukan di Maluku Utara itu ada kayu manis, cengkeh, pala. Ini 3 rempah yang banyak sekali kita temukan di daerah. Kemudian rempah daun, di sini ada galis bay, elofit,
kemudian ada terangkum dan putih. Kemudian sayuran aromatik, ada bawang putih, bawang merah, dan seledri. Itu yang banyak kita temukan di kemudian kita masuk ke metode destilasi rempah menjadi minyak atsiri. Itu ada dua metode destilasi langsung seperti yang teman-teman bisa lihat. Ini water distillation, kemudian ada steam water distillation, ada dua. Yang pertama, sistem destilasi ini kebanyakan kita temukan di masyarakat. Itu mereka destilasi minyak cengkeh. Sistemnya seperti ini, tapi kebanyakan yang kita temukan itu alat destilasi itu dia masih tradisional. Sistemnya masih tradisional, kemudian hasilnya dia kurang bagus. Hasilnya itu kita nanti proses, kita masih butuh salah satu tahapan lagi, itu proses pemutihan, sehingga dia membutuhkan waktu dia membutuhkan pos anggaran yang begitu besar. Biasanya kalau sistem destilasi pakai itu ada dua, destilasi dengan konvensional maupun dengan steam destilasi dengan menggunakan stainless steel. Itu hasilnya dia beda. Kalau tradisional itu mereka menggunakan drum bekas, itu hasilnya dia kuning kemerahan. Itu nanti kita butuh destilasi bertingkat untuk proses pemurnian minyak. Kebanyakan sekarang kita temukan kebanyakan itu sudah menggunakan mereka menggunakan alat destilasi pakai stainless steel. Itu hasilnya sangat baik. Nah, ini destilasi langsung air. Ini yang banyak kita temukan di petani ya, di petani. Mereka kebanyakan kalau mereka destilasi minyak cengkeh, mereka sistemnya seperti air, kemudian bahan mereka langsung destilasi. Dengan destilasi langsung ini, proses pemisahan itu dia sangat kita masih membutuhkan banyak tahap. Kemudian yang berikut, ini destilasi uap dan air. Ini hasilnya sangat baik. Kita pernah coba di Kalsel dengan menggunakan sistem destilasi uap dan air. Itu menggunakan alatnya sudah stainless steel. Jadi hasilnya sangat baik. Kemudian ini komponen minyak atsiri dari hasil destilasi. Misalnya kalau minyak pala kita destilasi, yang kita temukan nanti ini komponen utama, ada terpen, pinene, sabinene, camphor, kemudian myrcene, kemudian elimisin, isolation, eugenol ini bukan saja di pala tapi di cengkeh juga. Kemudian yang paling salah satu komponen senyawa yang paling toksik yaitu chevron. Chevron itu tidak diinginkan digunakan dalam pangan. Ada batas, dia tidak bisa melebihi dari 5 ppm. Karena itu dia masuk karsinom. Ini manfaat dari minyak atsiri. Tadi kita sudah dijelaskan. Ada yang digunakan sebagai bumbu masak, pengawet makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Mungkin dari situ, dari hasil penjelasan ini ada teman-teman ada yang mau tanya? Silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sinta Mana. Jadi sebenarnya itu berdasarkan pemaparan Bapak tentang rempah-rempah juga minyak atsiri, saya mempunyai sebuah pertanyaan. Mana pertanyaan saya, apa saja rempah-rempah dan rempah-rempah yang sering digunakan untuk pembuatan minyak atsiri? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kita langsung saja kita jawab satu persatu. Yang pertama, untuk tanaman rempah tadi sudah saya jelaskan. Tanaman rempah itu ada cengkeh, pala, kemudian ada ada kunyit, ada serai, ada tumbak,
Iya. Kemudian yang non tanaman rempah itu dia seperti nilam, mungkin teman-teman bisa pernah dengar nilam, kemudian ada kenanga, kemudian ada mereka destilasi minyak mawar Indonesia. Mereka destilasi itu untuk tanaman-tanaman yang dia non-rempah. Kemudian ada lagi yang mau ditanya? Sama-sama. Perkenalkan, saya Irfan Mawar dari Semestikan. Di sini saya ingin bertanya, jelaskan proses destilasi minyak anti sirik. Oke, terima kasih pertanyaan sangat baik. Kita kembali lagi. Proses ini sistem destilasi minyak atsiri. Untuk destilasi minyak atsiri dari rempah, yang pertama itu otomatis bahan rempah yang kita nanti destilasi dia tidak mungkin dia basah dengan kandungan air yang tinggi, itu tidak mungkin. Otomatis kandungan air dari rempah yang kita mau akan destilasi sebagai bahan baku minyak atsiri itu kadar airnya di bawah 12%. Itu mudah untuk nanti kita destilasi. Setelah bahan kita kecil, proses pengujian ukuran, kemudian proses pengaringan, kemudian baru kita masuk di tahap destilasi. Proses destilasi seperti kita bisa menggunakan destilasi langsung maupun sistem destilasi uap dan air. Tapi kita kebanyakan masyarakat menggunakan itu dia destilasi langsung. Itu setelah bahan dikeringkan, dimasukkan ke dalam tabung destilasi, kemudian ditutup. Lama destilasi yang umum kita ketahui itu di kisaran 4 sampai 6 jam. Kalau 4 sampai 6 jam itu dia betul-betul minyak atsiri yang terkandung di dalam bahan tersebut dia betul-betul habis didestilasi. Itu umum kebanyakan kita gunakan. Setelah kita destilasi, kemudian proses pemisahan minyak dan air otomatis setelah didestilasi di sini ada minyak dan air yang nanti perlu kita pisahkan. Biasanya mereka proses pemisahan minyak dan air di sini biasanya mereka menggunakan salah satu senyawa kimia N2SO4 itu fungsinya untuk dia mengikat air sehingga kita mudah untuk mengambil minyak tadi. Nah, seperti itu. Setelah kita proses pemisahan baru kita lakukan kemasan dan tindak lanjut untuk kita lakukan jual. Kemudian sebelum kita lanjut, saya perlu ingatkan teman-teman, mata kuliah minyak atsiri ini dia salah satu mata kuliah yang mempunyai peluang usaha itu dia cukup tinggi. Kenapa? Dari hasil jualan minyak atsiri itu 10 mili itu harganya di kisaran 60 sampai 100.000 10 mili. Kemudian kita akumulasikan kalau kita jual mentah, misalnya pala, kita jual mentah dia dalam bentuk pala gelondongan. Pala gelondongan itu pala botak kering itu 1 kilo itu dia bisa dapat 100 sampai 100 lebih, 120 per kilo lah. Kalau akumulasi kita destilasi dalam jumlah besar misalnya 20 kilo itu baru kisaran 2 juta lebih, mendekati 3 jutaan. Kalau kita destilasi 20 kilo lebih, kita asumsikan dia bisa dapat 1 liter minyak. 1 liter minyak kalau teman-teman jual dalam bentuk 10 mili karena 60 itu hasilnya bisa di atas 20 juta. Jadi mata kuliah ini sangat mempunyai manfaat sangat besar terhadap peluang usaha. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan, mungkin ada tugas mandiri yang nanti saya berikan. Teman-teman nanti bisa buka di virtual class di sana. Nanti saya upload tugas, kemudian materi yang sudah saya jelaskan. Sebelum kita menutup perkuliahan kita di hari ini, seperti biasanya, di awal
diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Dengan berakhirnya mata kuliah ini, maka saya tutup dengan doa. Doa berdasarkan keyakinan asumsi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.